Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Tiara Jamila Jilan dengan NIM 20253390016 Prodi Teknik Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Ekonomi Hijau dari Pegunungan. Peluang, tantangan, dan strategi. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi hijau. Selamat menyaksikan. Adapun latar belakang dari presentasi ini yaitu pemanfaatan kegiatan perekonomian di wilayah pegunungan berfokus pada potensi alam seperti tanah yang subur, suhu udara dingin, pemandangan alam, serta sumber daya energi. Aktivitas ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui optimalisasi lingkungan. Presentasi ini dibuat untuk mengetahui pemanfaatan kegiatan perekonomian di wilayah pegunungan dan contoh studi kasusnya. Setelah itu ada tujuan dari pembuatan presentasi ini yaitu pemanfaatan kegiatan perekonomian di wilayah pegunungan bertujuan untuk mengoptimalkan potensi alam yang khas seperti tanah subur, udara sejuk, serta pemandangan alam yang indah. Aktivitas ekonomi di kawasan ini bertumbuh pada sektor pertanian atau perkebunan, pariwisata, dan potensi energi terbarukan. Pemanfaatan kegiatan perekonomian di wilayah pegunungan ada 5 tujuan dari presentasi saya. Yang pertama ada peningkatan pendapatan masyarakat, yang kedua ketahanan pangan, yang ketiga pengembangan pariwisata alam, yang keempat energi terbarukan, yang kelima pelestarian lingkungan. Seperti terlihat pada gambar, energi terbarukan seperti contohnya efek gas rumah kaca dan pembangkit listrik tenaga angin dan lainnya. Setelah itu yang gambar kedua peningkatan pendapatan masyarakat, dan yang ketiga pelestarian lingkungan dengan penanaman pohon dan ataupun tumbuhan. Ada beberapa contoh manfaat ekonomi di pegunungan. Yang pertama ada sektor pertanian dan perkebunan, contohnya perkebunan teh di Puncak Bogor, wilayah Jawa Barat, perkebunan kopi, serta lahan pertanian sayuran seperti kentang di pegunungan Dieng atau wilayah Jawa Tengah. Studi kasusnya yaitu pengembangan kawasan hortikultura di dataran tinggi untuk komoditas tomat dan cabai yang didukung oleh U-Plan Project untuk meningkatkan nilai ekonomi di daerah tersebut. Yang kedua ada sektor pariwisata dan ekowisata. Contohnya itu wisata alam dan pendakian di Gunung Bromo, Jawa Timur, dan Gunung Jaya Wijaya, Papua. Studi kasusnya yaitu pengembangan objek wisata Gunung Ratu di Lamongan yang meningkatkan pendapatan masyarakat lokal melalui jasa kuliner dan sewa tempat. Setelah itu, contoh yang ketiga ada sektor energi terbarukan. Di daerah pegunungan memiliki potensi energi terbarukan seperti panas bumi, geotermal, dan air, pembangkit listrik tenaga air atau PLTA karena curah hujan tinggi dan aktivitas vulkanik. Contohnya pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP di Dieng, Jawa Tengah. Yang keempat ada sektor kehutanan dan peternakan. Pemanfaatan hasil hutan non kayu dan peternakan hewan yang cocok dengan iklim dingin. Contohnya usaha peternakan sapi perah di daerah dataran tinggi seperti Pengalengan, Jawa Barat, atau budidaya lebah madu hutan. Yang kelima contohnya jasa pariwisata dan properti. Peningkatan kunjungan wisata membuka peluang jasa pendukung pariwisata. Misalnya penginapan, villa glamping, toko oleh-oleh khas pegunungan, pemandu wisata tour guide, dan kafe dengan pemandangan alam. Yang keenam ada agrowisata, contohnya desa wisata Kaligono atau Dewi Kano. Studi kasusnya pemanfaatan keragaman hayati berupa durian dan manggis varietas lokal serta potensi alam lainnya untuk agrowisata yang meningkatkan kesejahteraan desa. Selanjutnya pemanfaatan berkelanjutan atau konsep pembayaran jasa lingkungan (PES). Studi kasusnya seringkali melibatkan mekanisme di mana pelaku usaha wisata atau pengguna air di hilir membayar penduduk lokal di hulu untuk menjaga kelestarian hutan sehingga ekonomi tetap tumbuh tanpa merusak lingkungan. Seperti terlihat pada gambar cara pembayaran jasa lingkungan atau PES di daerah pegunungan. Selanjutnya ada analis SWOT. Analis SWOT atau Strengths, Weakness, Opportunities, Threats pada pemanfaatan kegiatan perekonomian di wilayah pegunungan dengan memetakan faktor internal dan eksternal untuk mengembangkan potensi ekonomi terutama sektor agrowisata, perkebunan hortikultura, dan ekowisata.
Wilayah pegunungan memiliki karakteristik unik yang menawarkan keunggulan alam namun juga tantangan aksesibilitas. Setelah itu ada strategi pemanfaatan matriks SWOT, strategi SO, Strength Opportunities, mengembangkan agrowisata berbasis edukasi dengan memadukan keindahan alam dan hasil pertanian lokal yang unik untuk menarik wisatawan urban. Strategi WO, Weakness dan Opportunities, menerapkan pertanian berkelanjutan agroforestry untuk melindungi tanah dari erosi sambil menjaga produktivitas komoditas unggulan. Kemudian ada strategi ST atau Strength Streets, memperbaiki infrastruktur akses jalan dan penginapan melalui kemitraan dengan investor atau pemerintah daerah atau desa untuk meningkatkan kunjungan wisata. Setelah itu ada strategi WT atau Weakness Streets, memberikan pelatihan manajemen risiko bencana dan pelatihan SDM untuk pengelola wisata lokal agar mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca dari persaingan. Analisis SWOT. Selanjutnya ada kekuatan, strength, faktor internal positif. Keindahan alam dan udara sejuk, daya tarik utama untuk pariwisata atau glamping, hiking, fotografi. Yang kedua ada kelemahan atau weakness. Faktor internal negatif, aksesibilitas terbatas, jalan yang berkelok, sempit atau rusak, menghambat distribusi barang dan kunjungan wisata. Yang ketiga ada peluang, opportunities, faktor eksternal positif, tren wisata alam, meningkatnya permintaan dan akan ekowisata atau ekotourism dan liburan di ruang terbuka. Yang keempat ada ancaman atau threats, faktor eksternal negatifnya, bencana alam, risiko tanah longsor, erupsi, gunung berapi, dan erosi tanah. Setelah itu ada peluang perekonomian di wilayah pegunungan, lihat seperti pada gambar. Secara umum pemanfaatannya berfokus pada sektor agraris, pertanian dan perkebunan, pariwisata, wisata alam dan ekowisata, industri kreatif berbasis alam, kerajinan kuliner dan fotografi. Kemudian ada menjaga kelestarian pegunungan dengan menghindarkan risiko bencana, longsor, letusan gunung berapi, dan konservasi lingkungan. Untuk peluang pemanfaatan kegiatan perekonomian di wilayah pegunungan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, terutama didorong oleh kesuburan tanah, udara sejuk, dan wilayah ini umumnya berfokus pada sektor agraris, pertanian atau perkebunan, pariwisata dan industri kreatif berbasis alam. Untuk menjaga keberlanjutan ekonomi di daerah pegunungan, pengembangan kegiatan tersebut harus mempertimbangkan konservasi lingkungan untuk mencegah bencana alam seperti longsor dan letusan gunung berapi. Setelah itu ada tantangan. Tantangan utama di wilayah pegunungan meliputi kerentanan tinggi terhadap bencana alam, longsor, banjir bandang, dan gempa yang diperparah oleh perubahan iklim, cuaca ekstrim atau tidak terduga, isolasi geografis, serta kerusakan lingkungan. Pengelolaan yang efektif memerlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan mitigasi bencana, penerapan teknologi hijau, dan pelibatan komunitas lokal. Tantangan utama lainnya di wilayah ini adalah aksesibilitas dan tingginya biaya angkut, namun pengembangan yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak ekosistem. Wilayah pegunungan juga menghadapi risiko kesehatan seperti hipotermia, keterbatasan infrastruktur, serta penurunan populasi akibat migrasi. Tantangan dan strategi pengelolaan wilayah pegunungan. Infografis terintegrasinya ada bencana alam, mitigasi bencana, perubahan iklim, isolasi geografis, kerusakan lingkungan, tujuan akhirnya pembangunan pegunungan berkelanjutan, aman, proaktif, ramah lingkungan. Kemudian strategi pengembangan berkelanjutan. Yang pertama ada ekonomi hijau, mengintegrasikan perlindungan lingkungan dengan inovasi teknologi untuk memastikan pertumbuhan sosial ekonomi tanpa merusak ekosistem. Yang kedua, optimalisasi ekowisata, pengembangan aksesibilitas yang diarahkan pada konsep wisata bahari berkelanjutan seperti di desa wisata Budo dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat tanpa merusak ekosistem. Yang ketiga ada partisipasi lokal dan kebijakan tepat. Keberlanjutan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat lokal agar manfaat langsung dirasakan dan daya dukung lingkungan tetap terjaga.
Strategi pengembangan keberlanjutannya ada ekonomi hijau, optimalisasi ekowisata, dan partisipasi lokal dan kebijakan. Ekonomi hijau menjadi inovasi ramah lingkungan untuk pertumbuhan ekonomi keberlanjutan, optimalisasi ekowisata sebagai akses wisata keberlanjutan untuk kesejahteraan masyarakat lokal, dan partisipasi lokal dan kebijakan sebagai peran aktif masyarakat dan kebijakan tepat menjaga keberlanjutan. Setelah itu, intisari dan penutup, pemanfaatan kegiatan perekonomian di wilayah pegunungan umumnya memanfaatkan kontur tanah yang tinggi, udara sejuk, tanah subur, serta pemandangan alam yang indah. Aktivitas ekonomi di kawasan ini bertumbuh pada sektor pertanian atau perkebunan, pariwisata, dan potensi energi terbarukan. Secara umum, kegiatan ekonomi di pegunungan sangat bergantung pada keberlanjutan lingkungan, sehingga pengelolaan yang tepat sangat krusial untuk mencegah bencana alam seperti tanah longsor. Terima kasih telah memperhatikan presentasi saya hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sehat selalu.